Mengenal Farmalim, agama asli suku Batak yang mirip dengan Yahudi. Ya, selama ini suku Batak dan sejumlah suku lain di Sumatera Utara identik dengan agama Kristen maupun Islam. Sejumlah marga diketahui identik dengan agama Nasrani, sedangkan marga lainnya kental dengan agama Islam. Padahal di Sumatera Utara juga ada sebuah agama lokal atau kepercayaan yang bukan Islam maupun Kristen. Agama tersebut bernama Farmalim atau disebut Ugamo Malim atau agama Malim. Ya, Farmalim atau Ugamo Malim adalah agama tradisional yang dipraktikkan oleh suku Batak di Sumatera Utara, Indonesia. Agama ini berakar pada kepercayaan dan praktik agama nenek moyang suku Batak. Ya, sebelum kedatangan agama-agama dari luar Nusantara seperti Kristen dan Islam maupun Hindu dan Buddha. Farmalim memiliki beberapa prinsip dasar. Salah satunya adalah kepercayaan pada kekuatan alam dan roh nenek moyang yang mendiami alam semesta. Mereka percaya bahwa roh-roh ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, kesehatan, dan kesuksesan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan alam dan roh-roh tersebut. Ya, Farmalim juga memiliki sistem kepercayaan yang berpusat pada konsep Somba Debata, yang artinya teman Tuhan yang Maha Agung. Mereka memandang Somba Debata sebagai pencipta alam semesta dan sumber kehidupan. Dalam praktik keagamaan Farmalim, mereka melakukan berbagai upacara dan ritual yang bertujuan untuk memperoleh berkat, perlindungan, dan kesejahteraan dari Somba Debata dan roh-roh lainnya. Lebih lanjut teman, sistem kepercayaan Farmalim juga mencakup keyakinan tentang reinkarnasi dan hubungan erat antara dunia manusia dan dunia roh. Iya, mereka mempercayai bahwa roh nenek moyang dapat hidup kembali dalam bentuk lain setelah kematian fisik dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu teman, mereka memberikan perhatian yang besar pada pemujaan leluhur dan penghormatan terhadap roh-roh leluhur. Nah teman, meski mengandung sebutan Ugamo yang dalam bahasa Indonesia berarti agama, Farmalim tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Farmalim dianggap sebagai aliran kepercayaan, seperti halnya aliran kepercayaan lain yang bersifat kedaerahan, yakni seperti Sabto Darmo atau Sunda Wiwitan. Tahu tidak teman? Mayoritas suku Batak di Sumatera Utara saat ini menganut agama Kristen, Islam, atau agama-agama lain yang diperkenalkan pada masa kolonial. Meskipun jumlahnya minoritas, beberapa umat Farmalim masih tetap mempertahankan kepercayaan dan praktik keagamaan tradisional mereka. Mirip dengan agama Yahudi. Yang menarik, terdapat sejumlah kesamaan antara ajaran Farmalim dengan agama Yudaisme atau agama Yahudi. Padahal, keduanya berakar dari budaya berbeda yang lokasinya terpisah jarak ribuan kilometer. Iya, Farmalim dianut suku Batak di Nusantara, sedangkan Yudaisme dianut umat Yahudi yang sebelumnya berpusat di Timur Tengah. Nah teman, berikut adalah beberapa kesamaan antara Farmalim dengan Yudaisme. Yang pertama, monoteistik. Sistem kepercayaan baik Farmalim maupun Yudaisme bersifat monoteistik, yaitu mereka mempercayai adanya satu Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Kebangkitan. Keduanya memiliki keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Dalam agama Farmalim, mereka meyakini dalam konsep reinkarnasi, yaitu bahwa roh nenek moyang dapat hidup kembali dalam bentuk lain setelah kematian fisik. Dalam Yudaisme, terdapat keyakinan akan kebangkitan masa depan. Pentingnya hukum dan etika.
Ya, kedua agama ini menempatkan penekanan yang kuat pada hukum dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yudaisme memiliki aturan dan perintah dalam Taurat yang mengatur kehidupan orang Yahudi. Sedangkan Farmalim juga memiliki aturan dan tata cara dalam praktik keagamaan mereka. Penghormatan terhadap leluhur. Ya, kedua agama memiliki penghargaan yang besar terhadap leluhur dan nenek moyang mereka. Dalam Farmalim, pemujaan leluhur dan penghormatan terhadap roh-roh leluhur merupakan bagian penting dalam praktik keagamaan mereka. Dalam Yudaisme, leluhur sejarah nenek moyang seperti Abraham, Musa, dan Daud memiliki peran sentral dalam identitas dan keyakinan agama Yahudi. Upacara dan ritus. Sama halnya dengan Yudaisme, agama Farmalim juga melibatkan berbagai upacara dan ritus dalam praktik keagamaan mereka. Baik Farmalim maupun Yudaisme memiliki ritual ibadah, perayaan festival, dan tata cara khusus yang harus diikuti oleh para penganut agama tersebut. Mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sumber dari segalanya berasal dalam kepercayaan Farmalim disebut mula jadi Nabolon. Memiliki rumah ibadah. Bagi penganut Farmalim disebut Bale Parpitaan atau Bale Partonggoan Parsamisara, yaitu ibadah yang dilakukan pada hari Sabtu. Awalnya ibadah ini dilakukan pada hari kedua Samisara pada kalender Batak yang lebih sering jatuh pada hari Sabtu. Selain itu, ada juga kelompok yang beribadah pada hari Rabu, memegang teguh adat istiadat dan budaya, ritual pembaptisan anak pada usia 7 hari, dalam Farmalim, Martutu, Aek, pantangan memakan darah, daging babi, anjing, kucing, dan hewan liar lainnya. Membagi alam semesta menjadi 3 bagian, yaitu Banua Ginjang atau alam sorgawi, Banua Tonga atau alam manusia, Banua Toru atau alam maut. Nah teman, sering kita melihat penganut Farmalim menggunakan sorban. Ini merupakan kelaziman masyarakat zaman dahulu yang gemar menggunakan ikat kepala. Warna dari sorban yang digunakan memiliki arti. Sorban berwarna hitam bermakna kerajaan, warna merah bermakna kekuatan, warna putih bermakna kesucian. Jika ketiganya digabung disebut 3 bolit. Nah teman, meskipun ada beberapa kesamaan, namun antara agama Farmalim dan Yudaisme masih memiliki perbedaan signifikan dalam keyakinan, praktik keagamaan, dan konteks budaya masing-masing. Ya, sejumlah kalangan menilai kesamaan antara Yudaisme atau Yahudi dengan Farmalim terjadi secara kebetulan. Benarkah begitu? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.